Lanjut. Tentang melawan suami atas perintah yang tidak sesuai. Ya, sebenarnya masalah bentak membentak, baik istri ataupun suami, dua-duanya dosa kalau ngebentak, gitu ya. Istri ngebentak suami, dosa. Ya, suami ngebentak istri, dosa juga, gitu ya. Dua-duanya juga dosa kalau masalah ngebentak, gitu ya. Terus pada bab apa? Memang ya, tugas istri itu bukan mengerjakan ini dan itu, tugas istri itu hanya nurut perkataan suami, udah selesai, kayak gitu kan ya. Tetapi di situ ada syaratnya. Pertama adalah instruksi yang sifatnya hak, instruksi yang batil itu tidak boleh diikuti, kayak gitu ya. Instruksi yang batil itu haram buat diikuti. Misalnya instruksi melepas hijab, instruksi melakukan hal yang buruk, gitu kan ya. Macam-macam instruksi hal-hal yang buruk itu tidak boleh diikuti, gitu ya. Terus juga nggak apa-apa, lagi bahagia berarti dia. Ya. Atau dia yang pengen ceramah kayaknya. Kenapa? Iya kayaknya. Masya Allah. Nah, sementara istri apakah boleh meluruskan suaminya yang salah? Justru kewajiban istri juga meluruskan suaminya yang salah. Kayak gitu teman-teman. Kita belajar agama, kadang-kadang mungkin ya, jadi kayak belajar kalau separuh-separuh, kayak kesannya ketika istri harus tunduk kepada suami seolah-olah tidak berhak untuk menyampaikan kebaikan, padahal tidak, sama kewajibannya itu. Seperti halnya suami juga punya kewajiban meluruskan istri, istri juga punya kewajiban yang sama untuk meluruskan suami. Kayak gitu. Jadi kewajiban untuk saling membimbing itu ada, itu kan ya. Tapi memang kewajiban suami jauh lebih besar. Nah makanya sini juga suami harus lebih hati-hati. Ketika kita sebagai suami itu tidak bisa membimbing istri, dosanya akan luar biasa. Kayak gitu. Istri dia punya kewajiban untuk membimbing suami, iya. Tapi ketika dia tidak melakukannya, tidak ada dosa. Kayak gitu. Sementara kalau suami, kalau tidak melakukan itu, dia memiliki dosa. Gitu ya. Tetapi tetap dengan cara yang benar. Baik istri atau suami sama. Gitu ya. Kewajiban untuk menyampaikan hal yang benar, itu mutlak. Gitu. Ya. Jadi ketika suami keras, maka istri lembut. Gitu kan. Gitu. Jadi politiknya emang seperti itu teman-teman. Justru ngehadapin orang keras harus dengan yang lembut. Karena biasanya hewan yang cangkangnya keras, dalamnya lunak. Itu sunatullah. Kayak gitu. Manusia yang menampakkan keras di luar, itu di dalamnya rapuh. Orang ketika menampakkan sisi jumawa di dalam dirinya, sebenarnya hatinya itu mudah larut oleh hal-hal yang lembut. Kayak gitu. Itu ya. Begitupun sebaliknya. Seringkali kepribadian yang lembut itu berasal dari kokohnya mental. Jadi orang yang lembut itu seringkali mereka punya motivasi yang sangat luar biasa. Kayak gitu. Nah, maka itu tadi. Jadi justru malah itu kewajiban kita ya. Istri punya kewajiban untuk membantu, membimbing, meluruskan suaminya juga. Ya, cuma caranya harus yang benar. Gitu. Suami juga sama, meluruskan istri caranya harus yang benar. Kita selesaikan dulu di bab itu ya, di bab bahasa cinta kita. Kayak gitu. Suami harus punya bahasa cinta kepada istrinya. Istri juga harus punya bahasa cinta kepada suaminya. Kalau ini sudah dilakukan, insya Allah sedikit konflik yang akan terjadi. Kayak gitu ya. Cuma ya tadi kan manusia mah kadang-kadang ya gitu ya. Kalau lagi marah suka ingin menampakkan kasarnya kayak gitu. Padahal menampakkan kemarahan itu bukti lemahnya kontrol diri. Kayak gitu. Jadi orang yang sering menampakkan kemarahan itu bukti lemahnya kontrol diri. Pemimpin yang senangnya marah-marah artinya kontrol dirinya rendah. Kayak gitu. Itu ya. Kalau kontrol diri aja dia nggak bisa, apalagi kontrol orang lain. Jadi itu sesuatu ya yang perlu kita pahami teman-teman, bahwa kewajiban untuk membersamai, membimbing, meluruskan itu tidak hanya ada pada suami, tapi istri juga punya. Jadi istri juga punya hak
untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Kayak gitu ya. Enggak yang kemudian kita belajar agama terus beberapa hal menjadi seolah-olah salah, tidak demikian. Kayak gitu. Tapi itu tadi intinya mah adabnya yang harus kita pakai. Enggak ke suami, enggak ke istri, semuanya adabnya juga harus demikian.